ini. Sedangkan Tuhan, kalau seandainya dia juga harus mengambil satu bentuk untuk dekatkan Tuhan, sama sepertiku lemah, maka aku tidak akan mau menyembah Tuhan yang memberikanku akal menemukan Tuhan yang maha benar, akan tetapi dia sendiri yang mengkhianati akal. Gitu Yoga. Oke. Andaikan Tuhan itu terlihat, kau mau Tuhan terlihat seperti apa Yoga? Andaikan Tuhan terlihat, aku mau lihat Tuhan seperti apa gitu. Tidak bisa itu. Kalau Tuhan tidak bisa terlihat Yoga, berarti Tuhan itu omong kosong. Dia katakan dirinya ada, tapi nggak pernah terlihat seumur hidup. Omong kosong. Lebih baik Justru Tuhan Yesus karena dia berkuasa ada dan terlihat Yoga. Dengar dulu. Hilang harga tunggu lu. Hilang harga diri Tuhan itu dilihatkannya diri kepada yang diciptakan dia kau. Nggak ada. Kalau dia dilihatkan diri, Yoga dalam Al-Quran ya, dalam Al-Qiyamah, cecenya ini aku apologet Kristen. Dalam Al-Quran, dalam Al-Qiyamah, Tuhan mengatakan beribadahlah kamu, suatu saat kamu akan melihat aku. Nah, Tuhan Islam mengatakan dirinya akan terlihat. Wah, gimana tuh Yoga? Akan terlihat Tuhan itu Yoga. Iya, tetapi tunggu dulu. Terlihatnya itu bukan untuk di dunia ini gitu loh. Terlihatnya itu nanti kalau di surga itu bonus kau. Oh ya udah, terlihatnya itu gimana Yoga? Gimana cara terlihatnya itu gimana Yoga? Ya nggak tahu juga lah, aku nggak tahu itu apanya. Yang penting kayak gitu aku dengar. Oh iya, akun aku kan di ban semua ya. Aku naikin satu akun ya Bang Fandi biar ada follower. Akun aku di ban semua. Sabar Yoga. Kau harus murtad lagi Yoga pokoknya, sabar. Kau yang murtad buat apa sama aku itu? Gak ada tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah Yoga. Kemarin itu kan dia ketemu mu'alaf. Dia tuh ketemu mu'alaf ibu-ibu, hampir dimurtatin sama dia. Bahaya dia. Up Fandi, itu menyantu. Itu buat follower aja, tolong ya di follow teman-teman. Aku nggak ada akun lagi sumpah. Dua-dua kena ban. Dah, ini akun diam aja nih. Nah, tolong ya di follow ya. Aku nggak ada akun itu. Dah, oke Yoga. Apa namanya tuh? Kan dikatakan bahwa Tuhan itu akan memperlihatkan dirinya. Bahkan di dalam Isra Mi'raj Nabi, Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Nah, itu terlihatnya gimana Yoga? Gini ya, belum ada ku pelajar setinggi itu. Jadi gak perlu tekan sama aku. Jujur banget. Belum setinggi itu yang ku pelajari lo. Intinya pertanyaan kalau kau nyerah bilang nyerah bang, ajarin aku ajarin. Jadi gini Yoga. Kau tahu, besarin aku lah Pandi biar enak aku ngajar. Besarin aku. Nah, tahu kok arti terlihat itu gimana Yoga? Terlihat itu pertama ada kita itu punya bola mata nih ya. Aduh. Ini kita punya bola mata. Di bola mata kita itu ada yang namanya retina. Retina itu akan menangkap cahaya dan kemudian itu bisa masuk ke alam deskripsi Yoga. Oh, coba kau lihat nih Yoga. Coba kamu lihat nih. Udah lihat? Udah kau lihat ini? Udah, coba kau pejam mata. Ada nggak di kepala kau ini? Ada. Coba kau pejam mata. Ada nggak yang ini itu di kepala kau ada nggak? Tidak. Di kepala nggak ada, di ingatan Coba kau ada. lihat ini. Coba kau lihat ini. Terus kau pejam mata. Ada nggak bayangannya di otak lu? Tap Ya, layar makanya kalau kau ngomong tadi itu jangan ada nggak di kepalamu, nggak ada lah. Kalau bayangan ada mungkin. Coba kau lihat ini. Ada nggak? Itu ada nggak? Ada nggak? Tunggu dulu. Kalau bayangannya ada. Ya itu dia yang mau ku bilang, bahwa segala sesuatu terlihat pertama karena retina mata ini menangkap sesuatu tersebut. Contoh kalau dia di depan, ini di depan namanya. Kalau ini di kiri, jadi retina ini mengarah ke kiri. Kalau dia di kanan mengarah
ke kanan. Udah, kalau dia di atas, retina ini, bulatan mata ini akan menghadap ke atas. Allah akan terlihat tidak dari kiri, tidak dari kanan, tidak dari timur, tidak dari selatan, tidak dari jarak dekat, tidak dari jarak jauh, tidak daripada atas, tidak daripada bawah, tidak daripada timur, tidak daripada barat, tidak daripada selatan, tidak daripada utara. Tapi akan terlihat. Karena apa? Allah Ta'ala itu beda dengan makhluk. Makhluk bisa dilihat. Misalnya aku melihat yoga, bisa dari depan, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Sekarang retina mata tadi yang bulat, untuk melihat Allah yang tidak di kiri dan tidak di timur, tidak di barat dan tidak di selatan, meledak nggak retina nih? Sedangkan tadi yang kayak aku bilang, nih kan mengarah dia. Tapi Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur. Kira-kira retina ini akan menghadap kemana? Ini kan ada bola mata juga. Kalau di kiri dia ke kiri, kalau ke kanan dia ke kanan, kalau di depan maka kayak gini. Kalau kita melihat Allah, Allah itu tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur, tidak selatan, tidak utara, tidak semuanya. Kira-kira retina ini akan menghadap kemana? Nggak kemana-mana. Ini Meledak ilmu nggak ini retina terlalu ini? tinggi untukku loh. Aku berpikir. Ya udah, kau cerna aja, tinggal bilang nggak tahu bang, kan kelar. Aku aja bingung yoga. Pelan-pelan. Ya Nggak udah. tahu. Udah. Kata para ulama gini, Saya wa bingung yastahilu loh, apalagi aku. suatu saat Allah akan terlihat bukan daripada arahnya, bukan daripada kirinya. Coba kau lihat makhluk dulu. Untuk menemukan Allah, kau harus bisa bedain mana makhluk, mana Allah. Untuk terlihat ini, kau pasti tahu ini kanannya, ini kirinya, ini atasnya, ini bawahnya. Ini dari depan, ini dari kiri, ini dari kanan, ini dari belakang, dan ini dari atas. Allah tidak butuh itu semua, karena seandainya Tuhan butuh, maka Tuhan takluk terhadap makhluknya sendiri. Maka hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan takluk daripada apapun. Tidak takluk kepada arah kiri, tidak takluk kepada arah kanan, tidak takluk kepada arah atas, tidak takluk kepada arah bawah. Namun Allah akan terlihat. Hebat nggak Allah? Hebat nggak? Ya hebat lah. Nah, untuk menunjukkan apa? Itulah perbedaan Tuhan dengan makhluk. Terlihatnya makhluk ya bisa diadaptasi oleh retina. Nih, kalau ke kiri ke kiri. Nih kalau kanan kanan. Allah tidak kiri tidak kanan. Meledak nggak retina kita? Kalau seandainya Allah menampakkan diri. Ya nggak tahu. Agak pusing aku lupa Ustaz Anafi nggak pernah kayak gini kali mengajariku. Kau ruwet kepala aku kau bikin. Ku ajarin tauhid langsung meledak deh kepalanya. Intinya yoga Allah itu tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat ruang, jadi tidak menempati ruang gitu loh. Jadi tidak ya nggak kanan nggak kiri terikat nggak atas nggak apapun. bawah. Nah, jadi karena gini yoga. Nabi Musa pernah berdoa, Rabbi arini. Itu dalam Al-Quran. Wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu. Kata Allah, lam yarani. Arti lam yarani, kan kalimat bahasa Arab itu bisa ditulis dengan ma yarani ataupun la yarani. Tapi Allah tulis ataupun dengan bahasa Arab lam yarani. Arti lam yarani, engkau belum sanggup melihatku. Arti belum sanggup gimana yoga? Andaikan diberikan kesanggupan pasti bakal sanggup. Paham maksudnya? Andaikan Allah berikan kekuasaan suatu saat bakal sanggup. Jadi Nabi Musa ketika meminta melihat Allah, apa yang dikatakan oleh Allah? Lam yarani, engkau belum sanggup melihatku. Arti belum sanggup, yoga, mata kita ini melihat sesuatu ini masih seperti melihat makhluk. Agar tapi kalau kamu melihat Allah yang tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur, tidak barat, tidak selatan, maka akan meledak retina ini. Maka kata Allah, jikalau aku tidak memberikan kuasaku terhadap lemahnya retina matamu, engkau tak akan melihatku. Mana buktinya? Kau lihat ke gunung itu, kata Allah. Kata Allah, lihat ke gunung itu Musa. Andaikan gunung itu masih ada di muka bumi ini dan beradaptasi kepada zatku, maka engkau akan melihatku. Allah menampakkan diri. Ketika Allah menampakkan diri, gunung itu meledak, Nabi Musa pingsan. Maka menunjukkan bahwa tidak ada makhluk tanpa kekuatan Allah yang dapat melihat Allah. Namun hebatnya orang Islam yoga. Suatu saat kau di surga bersama kakak kau, nanti di surga bersama keluarga kau, nanti di surga, amin. Semoga mereka dapat hidayah juga. Udah. Suatu saat nikmat tertinggi yaitu melihat Allah. Melihat sesuatu yang tak pernah kau lihat di muka bumi ini. Melihat sesuatu yang tak pernah punya batasan di muka bumi ini. Itu hebatnya. Ya, ini ku kuatin iman. Ntar lagi ku ini. Udah.
Jadi suatu saat engkau akan melihat Allah ketika diizinkan yoga. Jadi artinya apa? Dengan kun fayakun Allah, dengan kekuatan Allah, matamu yang tadi lemah akan Allah berikan kekuasa untuk melihatnya. Sekarang coba kau lihat tadi benda. Coba lihat ini. Ini coba kau pejam mata, ada kan di deskripsikanmu, di deskripsi. Moderator di bawah tolong di-kick aja yang ngomong terus ini, di-kick aja. Ya udah ajar. Masaha lagi. Jangan. Dia nggak masuk, belum masuk ke situ, belum masuk. Nggak apa-apa. Setelah dia akan berpikir bahwa Tuhannya di Islam itu terlalu hebat. Poinnya Tidak adalah, butuh apapun untuk dia terlihat. poinnya adalah Ini kau ambil kesimpulan aja lah ya. Kau ambil kesimpulan. Yoga, coba kau lihat aku. dia Coba kau lihat aku. kalimat yang Coba sederhana. kau lihat aku. Dah. Kau bisa nggak di imajinasimu kau buat hidung aku ada di sini. Coba kau pejam mata, hidung Bang Daman ada di sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kayak babi Jangan. kau kayak gitu. Kau buat misalnya ada di sini tumbuh 4 biji, di sini satu, di sini satu. Kau pejam mata bisa nggak? Kau imajinasi kayak gitu bisa nggak? Bisa Penyok. nggak? Bisa nggak? Ya sudah kebayangkan itu. Iya, bayangkan aja. Bayangkan mata Bang Daman ada 4 di sini dan di sini. Bisa nggak? Kayak babi kan kau tengok babi. Ini kayak babi loh. Bisa. Bisa kau bayangkan kan? Bisa. Itu sebenarnya anugerah Allah ketika Allah titipkan kepadamu itu alam imajin. Maka tidak pantasnya Tuhan yang terlihat diimajinasikan oleh otak manusia sembarangan. Karena imajinasi ini bisa ngelakuin apapun. Mau dibuat tangan kau di hidung, mau dibuat mulut kau ada di sini. Untuk menunjukkan apa? Itu yang dinamakan Tuhan tidak pantas diimajinasikan oleh otak manusia. Maka jikalau menyembah sesuatu yang berbentuk, menyembah sesuatu yang tampak, maka akan tidak mustahilnya otak manusia akan mengimajinasikan Tuhan. Coba kau bayangin. Coba kau bayangin satu foto Yesus. Setelah itu kau bayangin tangan Yesus ada di kepalanya. Bisa nggak kau bayangin kayak gitu? Coba kau bayangin. Coba dulu. Nah, coba kau bayangin tangan Yesus ada di kepalanya. Bentar. Bisa nggak? Agak bingung aku, tunggu dulu membayangkan wajah Yesus. Coba kau bayangin satu foto Yesus. Coba kau bayangin satu foto Yesus. Udah ada kau bayangin satu foto Yesus. Kau Gini bayangin loh, Bang. tangan Yesus. Tunggu dulu. Kepalanya. Bisa nggak? Agak pusing aku membayangkan wajah Yesus. Kenapa? Wajahnya banyak kali. Kalau orang Cina wajahnya. Kalau orang Batak wajahnya. Yang mana? Wajah yang mana dulu ini? Bentar. Ini Daman disuruh kasih kesimpulan malah bulat. Ya, kemana-mana. kesimpulannya aku mau bilang Tuhan itu tidak pantas untuk kemudian diimajinasikan oleh otak manusia yang liar. Assalamualaikum. Misalnya kayak kau Apalah tadi, kau, bisa nggak kau Daman? bayangkan Kalau bahwa Yesus itu Daman. memiliki tangan di atas kepalanya? Bisa. Daman ngajarin Namun orang itu pantas yang tak? mudah, bukan mempersulit orang lain. Ngajarin seseorang itu pakai bahasa yang mudah. Iya, marahkan dia dulu nih. Enggak, maksudnya tuh setiap orang, enggak semua orang tuh sama. Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu juga dilihat siapa yang mendengarkan. Jangan semua disamakan orang. Ini kebiasaan Daman tuh begitu. Orang tuh punya. Ini saya paham tapi malas dengarnya, terlalu berbelit-belit. Enggak. Mau, otak saya Kalau mau, Daman, tapi terlalu kalau Daman, berbelit-belit. Yang dibawa Daman gimana? bicara Sebentar, sama umat Islam bisa. Islam aja nggak paham, apalagi Kristen dibawa. Iya, nggak apa-apa. Daman metodenya memang begitu. Dia menggunakan imajinasinya sih. Cuman kan yang dihadapi dia kan siapa? Yoga. Pakai bahasa yang sederhana yang mudah dipahami. Itu kan tugas pengajar itu seperti itu. Bukan malah mempersulit orang lain. Kalau kata Bang Jibril, kamu belum memahami yang kamu sampaikan kalau tidak bisa menyampaikan dengan sederhana. Itu tugas guru. Tugas guru itu mengajarkan bagaimana cara mengajarkan Ya udah sesuatu yang disapa mudah dulu yang naik dipahami. itu. Cep disapa dulu yang naik 2 orang itu. Halo, Mas Saha sama Darkness. Ya, selamat malam semua. Kristen ya, Bang ya? Kristen, haleluya. Si Masaha ini. Tahu? Ya, Yang satunya pura-pura. The Darkness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Uniripa 5 ini benar real Uniripa bukan? Betul, Bang.
Uniripa banyak kali lo akun Uniripa di cloning 30 sama akunku. bantai semua itu Uniripa, tapi aku follow itu Uniripa nggak pernah di fallback. Kasihan kali lah aku ini man. Ini ku fallback ini ya. Ini kan foto si Daman itu. Si Daman suruh akun cloningan Bang Zuma di cloning sama Oton itu ku bantai semua itu nggak ada. Kalau aku fallback nggak tengok ada. foto itu. Itu foto si Daman itu. Fotoku itu foto si Daman itu. Tengok tuh. Sebentar, Saking siapa ya? sayangnya Darius aku sama ini. dia. Darius ini ya, Darius. Kan. Ini pun nanti hostnya ku follow nggak di follow pula ini nanti hostnya ini. Ini siapa ini yang naik ini? The Darkness ini siapa? Saudara kita Muslim. Saya Oh iya, standby dulu Bang ya. Yang Islam dulu, yang Kristen dulu yang naik ya. siap. Kalau bisa Saya cuma kasih tahu itu kesempatan- aja Bang Fandi nggak naik untuk bicara debat saya nggak bisa debat. Saya cuma bantai-bantai aku noten aja. Ya siap, Oke, lanjut makasih aja, Bang. lanjut. Aku izin turun nih dulu ya Bang ya. Siap, siap, Assalamualaikum siap, Bang, siap. The Darkness. Selamat. Silakan teman-teman Kristen. Teman-teman yang Ini muslim tolong di cancel dulu ya requestnya ya. Apa namanya si Menyan Botai ini bisa ngajarin yoga tapi pelan-pelan bertahap. Jangan semua dikasih makanan ini nanti pusing dia nanti. Kenapa kalian tutup kamera? Ini malam minggu loh. Kenapa kalian tutup kamera semua ini? Bentar Malam dulu, minggu loh. aku ini. lagi merokok. Mana Goldian? Daman, Ada di dalam Majul. Jul, Gol. suruh Dipanggil suruh mau- ke sini. Coba ke sini. Tadi Uni nggak bisa ngobrol nih di rumah. Uni tadi lagi pergi berobat. Tadi mana dia? Tadi aku bisa parkun aja. Teman-teman biar aku bisa on-cam, jangan lupa di follow dulu. Aku ada akun lagi. Dua-dua ada tumbang. Mana akunmu? Teman, tolong di follow akunnya Menyan ya. Daman ganti nama G. Assalamualaikum Uni. Salam yoga. Apa kabar Uni? Set kau? Alhamdulillah sehat. Yoga, kembalilah kepada Yesus yoga. Daman. Apa kau ini? Mana si Goldian? Coba gitu apa Daman? suruh Goldian mana dia? Coba Uni mau ngomong sama Goldian bentar. Lu nggak tahu thumbnail YouTube-nya Jul. Ini misi gua harus ini thumbnailnya dia ini. Mempertanggungjawabkan thumbnail Jul ini. Mana si Gogol? Coba Goldian ntar aku kasih ke dia. bentar. Kemarin Uni nggak boleh murtatin yoga katanya. Kalian bertiga tuh kadang-kadang bikin Ya orang ini Uni ketularan Julius udah kalau Iya, bicara sembarangan. gitu. sembarangan nggak tahu tempat kadang-kadang. Tampol. Mana si Goldian Jul? Ya kok ngajarin? Mana si itu Jul? Si Goldian mana dia? Dek. Assalamualaikum Dek. Kenapa nih? Gimana Dek? Udah selesai skripsimu Dek? Udah aman semua. Kapan kau berbini? Ya, kenapa? Loh, perasaan yang mau pergi kemarin tuh aku. Kalau orang ini kan tetap di sini. Aku kemarin mau keluar malam, cuman Jangan curhat Jul. Jul jangan curhat Jul. enggak, aku lagi Goldian. apa pula lu? Aturkan si Goldian Dalam lagi ini. sama itu. Apa Dek? Aturkan ini aja H2H gitu. Udah nggak ada yang berani. Sama si debatol dulu coba si Rudi Yohanes. Nggak, aku pengen ngaku sisi rum Kristen ntar malam kayak Jeki Sembiring. Nanti kasih Bom-bom. tahu nih ya. Kasih tahu nih nanti ya. Oke. Jangan. Oh nggak boleh sama Julius. Diam kau, Uni, banyak ngasih cerita tahu kau Uni. Cindo, banyak cerita kau. Aku pengen nonton dia. Dia kok. lagi live Di mana dia live? di Loh, ini lagi live. Di mana? Oke, Cek gak? Di YouTube, di TikTok siapa? Julius. Gak jelas kau Jul. Just the liberator. loh. Kau hapus thumbnail. Julius, kau hapus thumbnail kau itu. Tengok ke thumbnail kau. Dia marah, Mau Uni. biadab. Kena terus Julius sama Enggak. ini. Aku nggak terima, Cebi. Coba tengok YouTube dia terakhir. Yang masalah dia bilang si yoga apa namanya nggak bisa menikahi yoga itu tuh. Kau kurang ajar kau itu di framing orang aku. Cep, tunjukin cep. Malah tadi Uni Biadab. marah.
Si dia yang mana? Daman kan Yang di ngedakwah, ini Bamtri. ngasih tahu yoga. Tapi sama kok Julius suruh gini, jangan gitu, suruh yoga murtad aja. Anak Gimik pendeta aja. nyatakan cinta Uni Riva. Buset. Bukan yang Parah Bamtri, dia, Bamtri. Coba cari, cek Bamtri tuh. Mang biadab ini si Cindo ini. Kukutuk kau nanti iblis. Yang Sedihnya cewek yang di Bamtri. Yang di Bamtri. Jul, parah kali kamu Jul. Parah, coba tengokin. Parah kali. Nih, bentar. Tuh, apa judulnya? Coba baca. Coba ya, aku Balik tekoin kamera. ya. Di sini nggak bisa open cam ya? Oh bisa. Tuh, apa itu judulnya Kita tuh? cek Bam. Apa judulnya? Apa Sedihnya, Oke. sedihnya Uni Yang Riva mana, Uni? gagal menikah dengan Yoga, Bamtri. kena Tuh. azab, dimaki. Kau tengok itu yoga, tengok itu kelakuan si Julius itu. Tuh, sedihnya Uni Riva gagal menikah dengan Yoga, kena azab dan dimaki Oten. Jul, parah. Jahat kali kau. Kau apakan orang tuh kontenmu? Nggak boleh kayak gitu. Iya, orang tua dimainin. 3 kali padahal aku kasih tahu dia loh, dia masih aja. Sedihnya Uni Tiga Riva kali. gagal menikah dengan yoga. Aku di band juga aku turun dulu. Lagi orang. Allah. Ada lagi nih. Tidak, apa nih? Malah bentar. Anak pendeta nyatakan cinta Uni Riva. Nggak, aku turun dulu lah. Nanti lah masuk lagi. Masa aku. Judulnya bener-bener si Jul ini. Gue aja Dia, nggak guys. apa-apa, ini bawa-bawa si yoga dia. Kasihan orang dibawa-bawa dia. Padahal aku kasih tahu loh lewat Japri di grup juga. Emang Ya, dia aku kan diamkan. jauh sama Bang juga. Masa dia pakai thumbnail yang Nggak bisa Iya, dia, memang dia kalau didiamkan baru tahu. ini Nggak, malas aku. pakai foto yang pincang itu? Iya. Memang kayaknya maksudnya aja. Uni, dia malah ketawa-ketawa Uni. Ketawa-ketawa sambil ngedit. Biar aja. Kalau ada malas Lihat aku Uni, diam aku. baru saja ngupload anak pendeta nyatakan cinta kepada Uni Riva. Iya, ini aku baca Gol. Tuh, anak pendeta nyatakan cinta Uni Riva Ya langsung. kalian tengoklah yoga kalian bawa. Aku marah sih Uni. Jangan kayak gitulah. Dulu, Kena pelanggaran kemarin aja aku. dimarahin dia, marahan itu gara-gara dibikin thumbnailnya tuh Uni mukanya lucu gitu kan, nggak kapok dia. Apa lagi? Itu Mungkin ya. Aku ganti akun dulu lah. Uni, masuk komalku nih. Ayo kita lanjutin. Ya, bodo amat. Apalah ini sinyalnya poor connection terus ya? Apa aku nggak kuatin mana orang, kuatin ini. Wah, gue Apa? Oke, beda gitu. Geser. Oke, aku tak di luar. Ini enak kali. Mana HP aku tadi? Aku ngomong. Ini ya, aku omongin dulu ya gitu. Jangan kalian membuat konten itu membawa nama orang gitu loh. Yang kalian tidak tahu orang itu Ini loh. bagaimana kondisi sekarang gitu loh. Kalian tidak paham itu. Jangan kalian mengambil untung dalam kesempitan gitu. Jangan seperti itu kalian. Kalian nggak tahu kan apa yang terjadi sama aku di belakang, aku di framing orang gini sama Siri segala macam. Nggak boleh kalian kayak gitu. Apa kalian kayak gitu? Nama kami itu loh. Meskipun kalian bercanda, tapi bercanda kalian kelewatan gitu. Yoga. Jangan seperti itu. Aku nggak pernah lo gitu kalian gitu loh. Nama si Uni Riva juga jelek, aku pun juga jelek gitu loh. Dia apologet loh. Hargai dia sedikit. Jangan cari uang seperti itu Udah kalian. aku bilang baik-baik sama dia lewat grup, lewat chat. Nggak diraukannya, ya sudahlah, capek aku. Diganti saja itu Kojul, nanti jadi masalah besar di belakang hari. Lebih baik diganti judulnya. Ini saran dari saya ya, lebih baik judulnya diganti. Nanti akan terjadi masalah yang lebih besar dari itu. Itu hanya main-main.
Tapi nanti terjadi masalah, lebih baik diganti. Iya, coba lah. Memangnya aku ini sendiri hidup. Aku punya mama, punya papa, punya abang, punya anak-anak. Anakku udah besar loh. Anakku tuh bisa baca. Coba, gimana coba tuh? Aku nggak apa-apa. Kalau aku nggak masalah. Kalian bikin apapun aku nggak masalah. Cuman kan, cobalah keluarga aku besar. Tanteku banyak, omku banyak. Gimana kalau mereka lihat itu? Apa menurut mereka pandangnya sama aku coba? Aku bilang pada sama Juli tuh, tanya Cebi tuh. Aku bilang baik-baik. Sampai berapa kali tuh nggak ku angkat telepon Julius tuh, tapi Jul kayaknya nggak dikira aku bercanda mungkin. Dah lah, capek aku. Tunggu dulu ya Uni ya. Boleh, silakan. Lanjut. Tuh, mampus. Besok saya minta ngomong lagi. Mantap. Kau bilang orang murtad boleh. Aku nggak mau bawa-bawa orang itu ada, karena kau tahu itu tuh fatal apa ya, kayak gitu tuh nggak bagus itu, gagal menikah dengan yoga. Aku punya mama, aku bilang papaku ada, mamaku ada, apa Jangan kayak mana? gitu, tahu kau Julius, tahu kau orang itu punya harga diri, tahu kau. Kalau gara-gara itu harga diri orang terinjak-injak kau bikin, memang jahat kau gitu loh. Kau tidak mencerminkan kau seorang mualaf kau kalau kayak gitu kau. Jangan kayak gitu. Akhlakmu baik sedikit, bukan seperti itu kau. Kau bela Iya. Bang Zuma sekarang ya? Gini loh, gini, jujur ya, saya emang juga tidak suka dengan Islam, tetapi saya nggak ada menghujat bilang batu segala macam ya. Nah, cuman ya gimana ngomong, kayak gitulah pokoknya ya Kang Zuma. Iya, betul. Jangan kau baik-baikkan abangku. Oi, jangan kau baik-baikkan abangku sebelum kau restui aku dengan adikmu. Diam kau nenek lampir. Wah bangkah, aku nggak punya rumah. Abangku itu loh. Abangku itu loh. Lahe. Itu bukan memberikan waktu untuk Jangan kau berpikir keras-keras tuh. sama kakak iparku Nora. Kakak iparku itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin meluruskan salah paham yang tengah terjadi di tengah masyarakat, di tengah para penonton diskusi lintas iman. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, hubungan saya dengan Unirifa aman-aman saja, baik-baik saja. Yang namanya pertemanan ya kadang pasang surut, kadang lagi dekat-dekatnya. Itu hal yang biasa. Apalagi saya sama Unirifa sudah kenal sangat lama lah. Ya bisa dibilang Unirifa adalah salah satu apologet Islam yang cukup ya paling dekat sama saya. Bisa dibilang kami ya hubungannya tuh sangat dekat lah. Ya, sangat dekat, kita itu sahabatan. Unirifa setiap ada masalah juga curhatnya, ceritanya sama saya. Ya bahkan Unirifa sendiri mengakui ya bagi teman-teman yang sering mendengar Unirifa selalu cerita kalau dia ada masalah, biasanya dia curhat sama saya, Cebi, dan Jibril serta Kak Sarah. Ya bisa dibilang kalau Kak Sarah, Jibril ini kan baru-baru sejak ada TikTok. Tapi kalau sama saya, Unirifa tuh udah dari zaman dulu teman-teman. Ya di antara 4 nama ini bisa dibilang sayalah yang duluan kenal dengan Unirifa. Jadi saya sudah tahu betul tabiat dari Unirifa. Jadi memang karakter orangnya seperti itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalian lihat Unirifa marah. Marah setelah kalian dengar tadi ya statement dari Unirifa, bahkan Unirifa juga mengatakan bahwa saya membuat judul yang aneh-aneh. Dan jujur ya, ini cukup meresahkan karena saya lihat banyak teman-teman atau para penonton yang komentar. Komentar di kolom komentar mengatakan bahwa saya terlalu sadis, bercandanya, kelewatan kepada Unirifa. Bahkan jujur ya, ini seperti ada yang mengadu domba. Seperti ada yang mengadu domba antara saya dan Unirifa. Saya nggak mau berpolemik terlalu panjang, tapi penonton bisa nilai sendiri. Ya, kenapa kita buat judul seperti itu? Ya, ini nggak terlepas dari statementnya Unirifa sendiri. Jadi Unirifa sendiri yang mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan yoga. Bahkan dia meminta restu kepada Olan. Sempat meminta restu kepada Olan. Dan saya rasa penonton yang ikut cerita dari yoga dan Olan ya, dari awal sampai akhir, sampai sekarang lah, belum akhir ya, itu tahu betul bagaimana Unirifa dengan Olan dan yoga. Jadi kita ngomong itu bukan tanpa sebab teman-teman.
Kecuali ya nggak ada angin, nggak ada badai, kita jodohkan si A sama si B. Kita bilang loh gagal mereka. Itu kita jatuhnya fitnah, jatuhnya gibah, jatuhnya nggak benar. Tapi yang kita sampaikan, judul yang kita buat, ini sesuai dengan apa yang Unirifa sampaikan. Jadi yang ngomong bahwa dia ingin menikah dengan yoga, bukan saya. Bukan saya yang ucup-ucup tiba-tiba mengatakan mereka mau menikah, ataupun mengatakan mereka batal dan sebagainya. Enggak. Olan sendiri, ya, yang juga ditembai oleh Unirifa. Dan sebagai bukti saya tampilkan aja videonya biar jangan jadi fitnah ya. Karena kalian tahu betul lah. Kalian tahu betul kalau saya buat konten itu selalu ada dasarnya, ya, selalu ada bukti yang kita jadikan pegangan. Kita nggak ucup-ucup teman-teman. Bahkan kayak contoh mengenai titik Yesus. Yang ngomong HTD ada datanya. Walaupun yang sebelah itu kan memfitnah, wah kamu menuduh, kamu membuat fitnah. Kita ngomong ada dasarnya selalu. Karena saya dari kecil diajarkan kalau ngomong itu, ya pakai data gitu. Pakai data, harus ada buktinya gitu. Nggak boleh sembarangan. Ya, ini yang harus saya luruskan karena cukup meresahkan. Bahkan banyak orang yang WA saya bilang, udah bang, tabayun sama Unirifa. Padahal sampai detik ini saya nggak ada masalah sama Unirifa. Bahkan teman-teman, hari Unirifa ke dokter gigi, saya juga tahu. Unirifa sampaikan bahwa dia nggak bisa live karena ke dokter gigi. Dan internetnya masih mati. Nah, ini biar kalian tahu. Dan saya tampilkanlah sebagai bukti ya. Muhammad kalian adalah seorang nabi. Apa mukjizat nabi kalian yang telah dilihat oleh para murid-muridnya? Dan Betul. siapa para saksinya gitu? Terus, bagus bang. Coba jawab. Apa mukjizat Nabi Muhammad kalian? Kompak kali ini. Udah, itu aja Bang Aritonang? Iya. Silakan di mute mic-nya, dengarkan dulu jawabannya. Nanti ditanggapi. Silakan Bang Suma. Ya, baik. Kalau kami Islam, umat Islam ditanya, apa mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat yang paling terhebat yang dimiliki oleh Yesus misalnya, itu dimiliki jauh lebih hebat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa membangkitkan orang mati atau Yesus di dalam iman saudara Kristen, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian justru menghidupkan batu-batu kerikil. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau orang mati dihidupkan itu biasa. Ya kan ya? Karena namanya manusia, meninggal tinggal ditiupkan roh, kemudian orang itu hidup kembali. Dan itu seizin Allah. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diceritakan oleh para saksi, beliau Nabi Muhammad mampu membuat kerikil bertasbih, berzikir. Itu yang terjadi. Diriwayatkan kemudian hadis riwayat Tabrani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah pengajaran, dalam sebuah kelas halaqah, di tangan beliau ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih, menyebut asma Allah di telapak tangannya. Bersama kami saksi pada saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tuh. Mereka menjadi saksi, kemudian kerikil-kerikil yang ada di tangan Rasulullah ikut bertasbih. Apalagi? Mukjizat apa lagi? Nabi Musa. Tunggu dulu. Emangnya batu kerikil bisa dihidupkan ya? Nah, itu dia buktinya. Ada saksinya. Kenapa? Kenapa? Anda coba lihat di dalam Yosua 24 nomor 27. Nah, ini kalau orang kurang ilmu begini. Ya, di dalam Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu.
Oke. Dengar Kok ya, bisa batu? guys. Kutanya dulu. Kok bisa batu mendengar? Oke, dengar ya guys ya. Batu kerikil katanya bisa dihidupkan. Luar biasa ya. Kutanya dulu. Oke. Kok batu bisa mendengar? Sekian dan terima kasih. Oh, nggak ada otak rupanya. Pantas Anda Kristen. Pantaslah Anda menjadi Kristen. Enggak semua orang Kristen sih kayak gitu. Sabar dulu. Di dalam pengajaran Yesus, Lukas 19 nomor 40, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berbicara. Kata Yesus loh. Ini kata Yesus. Batu ini akan berbicara jika kalian berdiam. Batu ini akan berseru-seru. Batu ini akan berteriak. Jadi kalau ada batu bertasbih, itu mukjizat. Jadi kesimpulannya apa? Yesus membangkitkan orang mati. Baginda Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan kerikil sampai dia bisa bertasbih. Heran kan kalian? Heran kan? Heran. Saking hebatnya mukjizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Anda menertawakan itu, tapi Anda ditampar sama Yesus. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini yang akan berbicara. Dah. Yesus langsung pasang badan kan? Nah, itu buktinya bahwa saya dan Yesus itu satu. Ya gimana, Kak Olan? Mau menyambung dengan pertanyaan kedua atau mau menanggapi Iya, Bang Zuma? begini ya. Gimana, silakan. Nggak semua orang Kristen kayak gitu loh. Ya mungkin aja dia mungkin kurang apa kan? Kurang ilmu, benar deh, ya kurang ilmu dia. Kurang ilmu atau dia kurang baca dibela gitu. sekarang ya. Kau bela Iya. Bang Zuma sekarang ya. Gini loh, jujur ya, saya emang juga tidak suka dengan Islam, tetapi saya nggak ada menghujat bilang batu segala macam ya. Nah, cuman ya gimana ngomong, kayak gitulah pokoknya ya ke Bang Zuma. Siap. Iya, betul. Jangan kau baik-baikkan abangku. Oi, jangan kau baik-baikkan abangku sebelum kau restui aku dengan adikmu. Diam kau nenek lampir. Wah bangkah, aku nggak punya rumah. Abangku itu loh. Lahe. Olan, Dek. Iya. Oh, Kak Nora ini manggil Ya, malah terjadi. tadi sebenarnya yang enggak. Tadi yang sebenarnya kan tadi kan itu dia lari tonang, awak juga lari tonang ya kan. Kupanggil lah itu lah ya. Manjunta dia, si Manjunta. Aku si Manjunta juga bentar lagi. Tua bangkah, aku nggak punya urusan sama kau, Nek Peyot. Dah diam kau. Aku nggak punya urusan sama kau. Tidak, yang tamu baru masuk itu laki-laki tadi, Uni. Dia kan Ari Tonang itu. Oh, si Ari Tonang. Ya, dia kan menanyakan mukjizatnya baginda Rasulullah. Nah, sudah dijawab sama Bang Zuma. Cuman mungkin dia heran, kok ada sih kerikil yang bisa hidup kan begitu. Karena dia kan batu, benda mati. Cuman maaf ya Olan ya. Cuman dia tidak berkaca ke agamanya sendiri. Kenapa? Ada Tuhan yang bisa mati, kenapa dia nggak heran gitu loh Olan. Itu maksudnya, karena Tuhan itu tidak mungkin mati deh. Mustahil. Karena Tuhan itu kan memiliki sifat maha. Iya Gitu. gini loh Kak. Yesus itu tidak mati gitu loh. Dia tidak mati karena gini loh. Roh Allah itu ada pada Yesus sendiri gitu. Dia tidak mati. Jadi yang di kayu salib itu yang mati siapa? Iya, tunggu, secara duniawi itu mungkin sudah mati kan, tapi roh Allah itu tetap ada dia gitu loh Kak. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, roh Allahnya masih ada juga di dalam dirinya. Ya gini loh Kak ya, kita tidak bisa kita pikirkan dengan nalar itu ya. Karena Yesus itu sendiri, dia gini loh. Ya, gimana jelasinnya ya, gini. Ya pada intinya aja lah ya, pada intinya aja, karena kan Yesus itu punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan, dia bisa apa aja gitu loh. Nah, ketika Yesus itu mati kan dia dibangkitkan lagi.
masuklah roh Allah tadi gitu loh Kak. Tidak deh, waktu kamu menjelaskan Yesus punya kekuasaan ketika dia metong di kayu salib, berarti tidak ada lagi kuasanya dek. Kenapa bagian itu nggak dijelaskan gitu loh? Nah, sebentar dulu dek. Waktu kamu menjelaskan ini saja, sebenarnya kamu sudah bingung untuk menyusun kata-kata bagaimana cara menjawabnya. Karena apa? Karena tidak bisa diterima oleh akal, nalar pikir kita kalau ada Tuhan yang bisa mati. Tapi kalau manusia mati itu wajar. Karena hakikatnya manusia itu pasti akan mati juga. Tapi kalau Tuhan mati itu tidak mungkin, Dek. Jadi kalau kamu mengatakan yang mati kedagingannya tapi keilahiannya masih ada di dalam, itu mustahil. Karena apa? Karena keilahiannya dengan kedagingannya itu akan bekerja sama. Karena masih satu dengan Yesus keilahiannya. Jadi mana mungkin dia mati, keilahiannya masih di situ juga. Itulah sebenarnya kalau masih bisa diterima akal, Dek. Tapi kalau memang kamu tidak mau ya menggunakan akal, ya akan seperti ini terus jawabanmu. Iya deh, tunggu. Beri saya kesempatan untuk apa ya? Untuk berpikir. Bingung. Lah, Dek, karena Tuhan bisa mati. Oi, itu dia doh. Itu bukan memberikan waktu untuk Jangan kok berpikir keras-keras tuh. sama kakak iparku Nora, kakak iparku itu. Pesan aku lembut deh. Iya. Clear ya, jelas teman-teman. Kita bukan asal ngomong, memang Unirifa yang gangguin Olan bahwa dia akan nikah dengan Yoga. Dan Yoga sama Unirifa juga berkali-kali kita temukan sering ya ngobrol-ngobrolin yang seperti itu. Jadi mohon maaf, saya juga seperti para penonton, kita nggak tahu ini Unirifa serius atau bercanda. Ya kita anggap bahwa ini benaran, ya sudah kita bikin judul bahwa Unirifa gagal menikah dengan Yoga, karena memang sampai detik ini belum ada arah ke sana. Jadi kalau dibilang, wah ini judulnya kelewatan dan sebagainya, loh kita nggak akan buat kalau tidak pernah ada pembicaraan seperti itu. Ini yang teman-teman harus garis bawahi, terutama, mohon maaf ya, fans militan dari Unirifa. Kita di sini nggak mau berpolemik, karena yang polemik itu Polikardus. Jangan sampai di pihak Muslim juga ada polemik-polemik lah, nggak baik. Ya, kita nggak akan ngomong ini kalau Unirifa yang tidak membuat ataupun tidak menyampaikan tentang pernikahan itu. Kita cuma mengikuti. Ya, kalau kita ini kan cuma ikut arus. Dibilang seperti itu, ya udah kita seperti itu. Kita nggak mau menafsir sembarangan. Kita nggak mau menambah-nambahi, karena kita bukan Polikardus. Kalau sebelah, mereka suka kan? Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan, mereka tuhankan. Yang nggak ada, mereka adakan. Yang tertulis, nggak mereka ikuti. Kita jangan seperti itu. Kita ngomong apa adanya. Memang ada pembicaraan seperti itu, ya udah. Bahkan jujur ya, Unirifa juga ditegur, tapi saya nggak usah tampilkan di sini. Bang Juma berkali-kali udah bilang, Dek, jangan bercandain yang gituan. Kita apologet itu tampilkan data-data saja, kita ngomong yang penting saja. Bercandanya pun ya bercanda sekedarnya gitu. Jangan bawa-bawa ke pribadi dan sebagainya gitu. Karena nanti dikira orang benaran. Dan ini cukup berbahaya. Saya ingat ya, 1 tahun lalu, Unirifa pernah buat konten bahwa saya murtad. Bahwa saya murtad, bahkan ada juga konten bahwa saya adalah C6. Wah, saya di WA, bahkan ditelepon oleh banyak orang, termasuk yang memaki saya. Nggak cross-check, nggak cari tahu, langsung saya dimaki, bahkan diancam. Saya nggak mau tampilkan karena, ya udahlah, ini kan teman-teman Muslim yang tiba-tiba istilahnya apa ya, terpancing gitu. Apakah saya sakit hati sama Unirifa? Ya sudah, saya anggap biasa aja gitu. Saya anggap bahwa ya ini mungkin edukasi kepada netizen yang kurang gitu. Sehingga langsung main ucup-ucup, begitu Unirifa bilang bahwa saya murtad, otomatis mereka percaya. Nah, ini yang bahaya. Karena di medsos ini, ya kita harus akui, ada orang tipikal yang cross-check dulu. Ada orang yang karena saking percaya dengan narasumber bilang A semua. Bahkan dulu kita pernah bahas ya di grup API, kita nggak tahu nih, seandainya Bang Zuma suruh loncat nggak kira-kira? Ya, Bang Zuma bilang, udah loncat dari situ, kamu akan selamat. Kira-kira mereka percaya atau mereka cek dulu, ini loncatnya kemana? Inilah saya bilang, karena medsos ini ngeri-ngeri sedap, dan saya masih optimis lah. Ya, saya masih optimis bahwa kita bisa mengedukasi penonton, ya kita bisa menyampaikan hal-hal yang membuat orang itu tambah cerdas, bukan malah membuat bingung netizen. Ya itu sih yang mau saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kepedulian kalian.
Ya, terima kasih atas perhatian kalian, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini atas dasar data yang saya terima, inputan yang saya terima, video-video yang saya terima. Jadi saya nggak asal-asal ngomong. Nah, itu yang mau saya bilang ya. Jadi bagi teman-teman, ya tolong pengertiannya aja. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.